Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11. Saya Haikal Dipari. Saya Muhammad Rida Fadilah. Saya Naditya Nur Jonathan Firdaus. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS kami, UAS IoT, yang bertema kami membuat monitoring ruangan pasien. Di sini kami menggunakan 4 sensor dan 2 aktuator. 4 sensor tersebut yaitu bisa menggunakan sensor ultrasonik, sensor suhu, sensor gas, dan sensor cahaya. Nah, untuk aktuatornya kita menggunakan 2, yaitu lampu LED dan buzzer, yang dimana semua sensor dan 2 aktuator itu mengondisikan pada ruangan pasien. Oke, baik. Saya Naditya Nur Jonathan Firdaus yang akan menjelaskan bagaimana wiring dari perangkat-perangkat ini. Yang pertama kita akan lanjut ke ultrasonic, dimana di sini ultrasonic dari trig, echo, dan VCC. Ultrasonic ini membutuhkan daya sekitar 5 volt. Jadi saya koneksikan dengan bagian 5 volt di sini untuk power supply-nya, dan untuk trig saya pin di D3, echo saya di pin di D2 si Wemos. Dan selanjutnya ke sensor gas yaitu MQ2. Untuk AO saya tidak memakai pin AO dan DO di bagian Wemos, namun saya mengepin AO di bagian D7 dan DO di bagian D6. Untuk VCC daya sensor gas ini harus memiliki daya yang cukup besar, sama seperti sensor ultrasonik yaitu 5 volt. Saya koneksikan ini di bagian 5 volt Wemos, namun karena terbatas untuk pinnya, saya satukan kedua pin ini 5 volt ini menjadi satu wiring, yaitu satu jalur, dimana 5 volt dari Wemos dibagi 2 ke masing-masing 2 perangkat ini. Oke, baik. Sekarang ke sensor cahaya. Di bagian sensor cahaya AO dan DO nya, yang ini saya pin di AO DO si Wemos. Untuk VCC nya, untuk tegangannya, sensor cahaya ini cukup hemat, yaitu membutuhkan 3 volt. Nah, saya pin di bagian 3 volt untuk sensor cahaya ini. Dan bagian sensor suhu DHT11 in out dan atau out saya pin di D1. Untuk VCC nya hemat juga di bagian 3 volt, namun karena membutuhkan daya dan pinnya cuma 1, saya lakukan wiring custom, yaitu seperti yang 5 volt tadi. Yang keduanya yang 3 volt dibagi memakai satu pin 3 volt menjadi 2 sensor yang memakainya gitu. Jadi si wiring tersebut disebut wiring Y gitu. Nah, untuk LED, untuk GND nya saya simpan di GND si Wemos. Dan untuk VCC nya si LED ini, karena saya ingin membuat saya ingin membuat si LED ini bisa dikontrol oleh Wemos dan sensor cahaya, maka saya pin LED ini di D4. Untuk apa? Karena untuk si sensor cahaya ini menerima bahwa keadaan ruangan gelap, maka microcontroller ini akan menerima sinyal tersebut bahwa ruangan gelap. Di situ saya mengcodingnya untuk menyalakan si LED ini. Baik, selanjutnya kita ke aktuator kedua, yaitu buzzer. Saya pin di bagian positifnya di bagian pin D8 si Wemos ini. Sekian dari saya untuk penjelasan wiring ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi dari alat project kami
koneksi di sini di project kami menggunakan Bylink dan untuk database-nya menggunakan Firebase. Untuk Bylink ini ditujukan untuk mendeteksi sensor yang kita miliki itu berguna atau tidaknya. Dan untuk database ini berfungsi bisa sebagai monitoring juga seperti Bylink, dan juga untuk bisa menyimpan riwayat yang tercatat sebelumnya yang diekspor dengan output Excel. Bylink kami digunakan untuk mengecek aktivitas sensor yang kita miliki, baik untuk yang database-nya di sini sama seperti data Bylink, bisa untuk memonitoring, juga untuk gunanya Firebase ini untuk bisa diekspor, yaitu untuk bisa ambil catatan riwayat dengan output Excel. Di sini saya akan sekaligus mempraktekkan kinerja dari alat yang kami buat, yaitu yang pertama dengan sensor cahaya. Sensor cahaya ini bekerja jika cahayanya redup atau kurang, maka dalam ruangan itu lampu LED menyala. Jadi seperti lampu otomatis. Sekarang kita cek ya. Baik, di sini sensor cahaya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk sensor gas ini dikoneksikan dengan buzzer, yaitu jika ada gas berbahaya akan terdeteksi dan buzzer akan ke-trigger. Sensor gas di sini bekerja dengan baik, dan di sini juga terpantau bahaya buruk, bahaya udara buruk. Kemudian untuk ultrasonik di sini sebagai pendeteksi pasien ya, untuk apakah pasien itu sedang ada beristirahat atau tidak, atau ada di kasur atau tidaknya. Di sini terpantau pasien ada, berarti sensor ultrasonik bekerja dengan baik. Kemudian untuk sensor suhu, di sini saya akan memperhatikannya. Sensor suhu ini pengiriman datanya delaynya lama, kita akan tunggu ya. Mungkin videonya akan dipotong. Di sini sensor suhu terpantau sudah melebihi batas yang kita tentukan ya, jadi men-trigger buzzer. Oke, jadi di sini untuk melihat bagian riwayat dari si sensor-sensor ini, kita bisa mendownloadnya menggunakan JSON. Nah, di sini kita sudah download salah satunya. Kita bisa membukanya lewat menggunakan aplikasi atau software komputer yang bernama Visual Code. Nah, kita klik saja, dan di sini akan ditampilkan si riwayat si sensor-sensor tersebut. Di sini ada bagian cahaya,
710. Di sini tidak terlalu detail karena ini mengambil dari originalnya gitu, original si sensornya. Di kualitas udara di sini tertulis baik. Status pasien tidak ada karena si sensor ultrasonik tidak mendeteksi keberadaan di jarak 5 cm gitu. Di bagian suhu, di sini suhu sekitar 30,6 derajat. Di sini cukup panas. Nah, di sini tertulis jarak 69, berarti 69 cm. Sementara untuk mendeteksi pasien ada atau tidak itu dibutuhkan jarak di sekitar 5 cm, bahwa 5 cm itu dekat dengan si sensornya, bahwa mendeteksi si pasien sedang beristirahat di tempat tidurnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan singkat bagian codingan, dimana ini adalah token si Firebase, pin di Wemos. Untuk yang ini timer Bailink, dan di sini untuk trigger si sensor suhu. Nah, di sini trigger sensor suhu atau temperaturnya. Di bagian sini untuk gas atau pemantauan bagian udara AKI. Di bagian sini untuk mengirim status si kualitas udara, suhu, dan tentu jarak atau keberadaan pasien. Nah, di bagian sini untuk di print dan diperlihatkan di bagian serial monitor. Namun di sini sudah terkode untuk diupload ke Firebase. Nah, di sini bagian virtual pin. Di virtual pin ini yaitu di bagian Bailink. Nah, di virtual pin V1 itu suhu, V2 jarak, V3 cahaya, dan V4 untuk status pasien. Namun kita membuatnya lebih simpel dengan memakai terminal di Bailink tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Akan saya jelaskan. Di bagian selanjutnya, di sini sistem monitoring pasien aktif. Ketika si Wemos ini aktif atau melakukan booting atau aktif, untuk awal-awal aktif, dia akan memberi pesan bahwa sistem monitoring pasien aktif, bahwa semua sistem gak ada yang error, gak ada yang terhambat gitu. Jadi semuanya berjalan lancar. Maka ketika semuanya berjalan dengan baik, akan terkirim pesan sistem monitoring pasien aktif gitu. Mungkin untuk lampirannya dan untuk codingannya saya akan lampirkan di Google Drive. Linknya akan disediakan di deskripsi YouTube. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 11. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.